Melanjutkan video kemarin. Kemunculan Yao Lao mengguncang langit. Dia telah menerobos ke tingkat Bansheng, sebuah kekuatan yang tidak bisa ditangani dengan mudah. Tianzun ke-8 dan ke-9, meskipun bersatu, segera menyadari bahwa mereka tidak mampu melawannya. Kekuatan Bansheng jauh melampaui batas mereka. Tianzun ke-9 menarik napas dalam, lalu dengan suara tegas memberi perintah kepada Tianzun ke-8 untuk segera pergi. Namun, mendengar itu, ekspresi Tianzun ke-8 dipenuhi keengganan. Tinju yang digenggamnya semakin erat, mencerminkan keraguannya. Meski demikian, dia akhirnya mengangguk dan segera bertindak. Dalam satu gerakan cepat, Tianzun ke-8 merobek ruang di sekelilingnya, menciptakan garis retakan spasial. Tubuh mereka melesat ke dalamnya, berusaha melarikan diri dari Yao Lao, yang kini berada di puncak kekuatan. Namun, dari kejauhan, Yao Lao hanya tersenyum tipis. Tanpa ragu, dia mengulurkan tangannya dan mengepalkan telapaknya ke arah retakan spasial tersebut. Seketika, kekuatan menakutkan mengoyak ruang dan menghantam garis retakan dengan dahsyat. Suara benturan teredam terdengar, disusul semburan darah segar yang menyembur dari dalam celah. Dua sosok yang tengah melarikan diri memuntahkan darah. Tubuh mereka bergetar hebat akibat serangan luar biasa itu. Meski berhasil memasuki retakan ruang, luka yang mereka terima sangatlah parah. Terdengar raungan kesakitan yang menggema dari kejauhan, dipenuhi kemarahan dan peringatan bahwa Hall of Soul tidak akan tinggal diam atas kejadian ini. Di tengah gema raungan tersebut, garis retakan spasial perlahan menghilang, membawa serta dua Tianzun yang terluka parah. Sementara itu, Yao Lao tetap berdiri tegak di tempatnya, tersenyum kecil tanpa menunjukkan sedikit pun kekhawatiran. Kini, setelah mencapai tahap Bansheng, dia telah berdiri di puncak dunia. Gelar Yao Zunzi yang dulu disandangnya terasa tak lagi cukup untuk menggambarkan kekuatannya. Mungkin, kini dia lebih pantas disebut sebagai Sheng Yao Chen. Yao Lao menatap titik di mana Tianzun ke-8 dan ke-9 menghilang. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menarik pandangannya dan berbalik, melirik para ahli yang berada di kejauhan. Tanpa terlalu memperhatikan mereka, dia melangkah ke samping Xiaoyan. Alisnya sedikit berkerut melihat kekacauan yang melanda alam bintang. Meskipun dia berhasil menghentikan upaya Hall of Soul untuk menghancurkan faksi mereka, Falling Star Pavilion tetap kehilangan beberapa murid yang gugur dalam pertempuran. Dia sadar bahwa fondasi kekuatannya masih belum sepenuhnya stabil setelah mencapai tingkat Bansheng, membuatnya tak mampu bertindak lebih jauh. Jika keadaannya lebih stabil, dia tak akan ragu untuk membalas dendam atas kematian para murid mereka. Namun, meskipun demikian, ia tetap merasa bersyukur. Intervensinya berhasil menyelamatkan Falling Star Pavilion dari kehancuran total. Saat itu, Feng Zunzi dan yang lainnya tiba dengan cepat. Yao Lao hanya menggelengkan kepala dan dengan suara lembut memberikan instruksi untuk mengatur kembali keadaan. Dia yakin bahwa setelah pertempuran ini, Hall of Soul tidak akan berani menyerang lagi dengan mudah. Kehadiran seorang elit Bansheng di Falling Star Pavilion akan membuat mereka berpikir dua kali sebelum bertindak. Feng Zunzi menyadari hal ini. Dia tahu bahwa Hall of Soul tidak bisa sembarangan mengirim ahli tingkat tinggi mereka tanpa perhitungan matang. Selain itu, banyak mata-mata dari berbagai faksi telah menyaksikan peristiwa ini. Berita mengenai kemunculan seorang Bansheng dari Falling Star Pavilion pasti akan segera tersebar ke seluruh dataran tengah. Hal ini bisa menjadi keuntungan besar. Selain sebagai seorang Bansheng, Yao Lao juga dikenal sebagai alkemis terhebat di benua itu. Dengan reputasi semacam ini, ada kemungkinan beberapa ahli lama yang memiliki hubungan dengan mereka akan tertarik untuk bergabung dengan Falling Star Pavilion. Setelah pertempuran berakhir,
Falling Star Pavilion perlahan kembali tenang. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, dataran tengah gempar oleh berita tentang kemunculan seorang Bansheng dari Falling Star Pavilion. Semua orang memahami bahwa keberadaan seorang elit Bansheng adalah sesuatu yang sangat langka. Bahkan Peel Tower pun tidak memilikinya secara terbuka. Dengan cepat, reputasi Falling Star Pavilion meroket. Terlebih lagi, Bansheng yang mereka miliki bukan sekadar ahli biasa. Dia juga merupakan alkemis terhebat di benua itu. Seiring dengan meningkatnya reputasi Falling Star Pavilion, sekte itu tiba-tiba menjadi pusat perhatian bagi berbagai faksi dan individu kuat yang ingin menjalin hubungan. Para pemimpin kelompok serta ahli senior yang sebelumnya tidak menunjukkan ketertarikan kini mulai berdatangan. Situasi ini sangat kontras dengan masa lalu, ketika pavilion tersebut jarang dikunjungi dan kurang diperhitungkan dalam dunia kultivasi. Beberapa tokoh yang memiliki hubungan lama dengan Yao Lao dan Feng Zunzi akhirnya menerima undangan untuk menjadi elder tamu, memperkuat fondasi sekte itu. Namun, di tengah hiruk-pikuk interaksi politik dan diplomasi ini, Xiaoyan tetap memilih untuk menjauh. Ia lebih suka mengasingkan diri di menara batu di pegunungan belakang, berkonsentrasi penuh pada kultivasinya. Meskipun kekuatannya sudah luar biasa untuk usianya, ia sadar bahwa ancaman Hall of Soul terus membayangi, dan itu mendorongnya untuk tidak berhenti berlatih. Beberapa waktu kemudian, saat sedang bermeditasi di atas platform batu, Xiaoyan perlahan membuka matanya, merasakan peningkatan besar dalam energi Douqi yang mengalir di tubuhnya. Saat ia masih tenggelam dalam pemikirannya, suara familiar tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Yao Lao datang berkunjung. Setelah berbincang mengenai berbagai hal, Yao Lao tiba-tiba mengingat sesuatu dan memberitahu Xiaoyan bahwa seseorang telah mencarinya. Nama yang disebutkan membuat Xiaoyan sedikit terkejut. Nalan Yanran. Xiaoyan terdiam sejenak, menyadari bahwa kedatangan wanita itu pasti membawa sebuah alasan penting. Dugaan pertamanya mengarah pada kemungkinan bahwa sesuatu telah terjadi pada Yun Yun, mantan pemimpin sekte Mystic Cloud dan gurunya. Sementara itu, di dalam aula utama Falling Star Pavilion, Nalan Yanran duduk dengan tenang, meskipun ada sedikit kegelisahan yang tampak di wajahnya. Pakaian hijau pucat membalut tubuhnya yang anggun, tetapi di balik penampilan yang tetap mempesona, kelelahan jelas terpancar di matanya. Ia bukan lagi gadis yang sama seperti dulu. Keangkuhan yang pernah dimilikinya kini telah menghilang. Selama bertahun-tahun, ia hanya bisa mendengar rumor tentang Xiaoyan dan sepak terjangnya di dataran tengah. Tak ada yang menyangka bahwa bocah yang dulu diremehkan akan menjadi salah satu ahli yang paling diperhitungkan. Pintu aula perlahan terbuka. Seorang pemuda melangkah masuk dengan langkah tenang. Tatapan Nalan Yanran segera tertuju padanya, dan dalam sekejap, berbagai emosi rumit memenuhi matanya. Ia pernah berdiri di puncak kejayaan sebagai pewaris Mystic Cloud Sect, tetapi kini ia merasa bahwa jarak antara dirinya dan Xiaoyan terlalu jauh untuk dijangkau. Dulu, ia yang memutuskan pertunangan mereka dengan angkuh, tanpa menyadari bagaimana keputusan itu akan mengubah nasib mereka berdua. Kini, setelah sekte yang ia banggakan hancur dan jalannya berubah, ia datang membawa permohonan. Dengan suara yang tenang, namun mengandung beban emosional, Nalan Yanran mulai menceritakan tujuannya. Setelah meninggalkan Kekaisaran Jiama, ia dan Yun Yun memilih bergabung dengan sekte Seribu Bunga, sekte yang hanya menerima murid perempuan dan lebih memilih hidup dalam ketenangan daripada terlibat dalam intrik dunia luar. Yun Yun, yang lebih suka menjalani kehidupan sederhana, menjadi elder tamu di sana. Namun, ketenangan mereka terusik ketika seorang wanita tua bernama Nenek Hua, yang tinggal dalam pengasingan di gunung dekat sekte mereka, tiba-tiba muncul dalam hidup mereka. Meski awalnya tertutup,
Yun Yun dengan sabar mendekati wanita tua itu, mengirimkan makanan dan bantuan selama 2 tahun. Akhirnya, Nenek Hua menerima Yun Yun dan sekte sebagai tempat tinggalnya. Setahun kemudian, di ambang kematiannya, Nenek Hua menggunakan teknik misterius untuk menyegel seluruh douqi miliknya ke dalam tubuh Yun Yun, sekaligus menyerahkan kepadanya tablet giok kepemimpinan sekte. Itu adalah tanda bahwa Yun Yun telah ditunjuk sebagai kepala sekte yang baru. Namun, Yun Yun tidak tertarik pada kekuasaan dan memilih untuk tetap hidup sebagai elder biasa. Masalah muncul 6 bulan yang lalu ketika kepala penjabat sementara menuntut Yun Yun menyerahkan tablet giok tersebut. Yun Yun yang tidak ingin konflik dengan sukarela menyerahkannya. Namun, kepada penjabat tidak berhenti sampai di situ. Ia menginginkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Douqi Nenek Hua yang tersegel dalam tubuh Yun Yun. Mengambil kekuatan itu berarti membunuh Yun Yun. Meskipun beberapa elder menentang tindakan kepada penjabat, aturan sekte tetap berpihak padanya. Ia menantang Yun Yun ke dalam duel yang dianggap adil. Tetapi sekte Seribu Bunga memiliki peraturan unik. Pemimpin sekte dapat bertarung dengan pendampingnya, sementara lawannya harus bertarung sendirian. Kepala penjabat memiliki sekutu kuat, Yua Liangjun, seorang ahli dozun bintang 6. Yun Yun, yang hanya seorang dozun bintang 5, tidak memiliki peluang menang jika harus bertarung sendiri. Dengan waktu yang semakin menipis sebelum duel, Nalan Yanran merasa terdesak. Ia tahu bahwa satu-satunya harapan Yun Yun adalah intervensi dari seseorang yang cukup kuat untuk membalikan keadaan. Maka, dengan segala harapan yang tersisa, ia datang menemui Xiaoyan. Xiaoyan mendengarkan dengan diam, matanya menyipit saat mempertimbangkan situasi ini. Dalam pikirannya, berbagai strategi mulai terbentuk. Kepala sekte yang menantang Yun Yun ini sepertinya memiliki ambisi yang lebih besar daripada sekadar menguasai sekte Seribu Bunga. Perjalanan menuju sana akan memakan waktu lebih dari 10 hari. Itu berarti ia hanya memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri sebelum konfrontasi yang tak terhindarkan terjadi. Sekte Bunga adalah faksi besar dengan sejarah panjang dan fondasi yang kokoh. Meskipun demikian, struktur internalnya tidak sepenuhnya solid. Jika seluruh sekte menentang Yun Yun, maka masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Bahkan jika tampaknya selesai, ada kemungkinan pihak-pihak tertentu tetap akan mencoba menggoyahkan keadaan, kecuali ada seseorang yang benar-benar meninggalkan sekte tersebut. Dengan ekspresi serius, Nalan Yanran menjelaskan situasi internal sekte itu. Meskipun sekte Bunga memiliki warisan yang kuat, kebanyakan ahli generasi tua mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktu dalam kultivasi mendalam dan jarang terlibat dalam urusan sekte. Jika mereka masih aktif, pemimpin sementara sekte tidak akan memiliki kendali penuh seperti sekarang. Sebagian besar sesepuh sebenarnya masih setia kepada Nenek Hua dan tidak menentang keputusan yang dibuatnya. Namun, ada satu individu yang tetap menjadi penghalang utama dalam masalah ini. Xiaoyan mengangguk pelan. Jika hanya ada satu orang yang menjadi penghalang, maka situasi ini akan lebih mudah ditangani. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara akrab tiba-tiba terdengar di sampingnya. Tanpa disadari, Yao Lao telah muncul dan duduk di kursi dekat mereka. Xiaoyan terkejut sesaat sebelum mengangguk menghormati gurunya. Ia sudah menyadari bahwa perjalanan ini adalah sesuatu yang harus ia lakukan. Yun Yun adalah seseorang yang penting baginya, dan ia tidak bisa tinggal diam. Di sisi lain, Nalan Yanran tampak sedikit tegang saat melihat Yao Lao. Ia sepenuhnya menyadari status tinggi pria tua itu di dataran tengah, dan wajar baginya untuk merasa canggung di hadapannya. Yao Lao melirik sekilas ke arah Nalan Yanran sebelum menghela napas pelan. Jadi Hua akhirnya mencapai batasnya juga, katanya dengan nada lirih. Xiaoyan mengangkat alis, merasa heran
dengan pernyataan gurunya. Namun, setelah beberapa saat, ia akhirnya menyadari sesuatu. Nama yang disebutkan oleh Yao Lao, Hua Yu, adalah nama asli dari nenek Hua, sosok yang menjadi pusat masalah ini. Yao Lao kemudian menjelaskan bahwa Hua Yu telah terkenal di dataran tengah jauh sebelum dirinya. Ia adalah sosok yang hebat dan eksentrik, tetapi juga memiliki banyak musuh. Luka parah yang dideritanya di masa lalu telah menyebabkan kakinya lumpuh, dan itulah yang membuatnya hidup dalam pengasingan. Jika bukan karena cedera itu, kemungkinan besar ia masih akan hidup lebih lama. Meski demikian, Yao Lao menganggap bahwa Yun Yun cukup beruntung karena berhasil mendapatkan warisan dari wanita tua itu. Hua Yu tidak pernah menerima murid sepanjang hidupnya. Ia tidak mudah percaya pada orang lain. Fakta bahwa dia memilih Yun Yun menunjukkan bahwa gadis itu memiliki bakat dan kepribadian yang luar biasa. Xiaoyan merenungkan kata-kata tersebut. Jika Yun Yun benar-benar menjadi murid terakhir Hua Yu, maka posisinya dalam sekte bisa jauh lebih kuat daripada yang ia bayangkan. Mengenai kekuatan sekte bunga, Yao Lao menjelaskan bahwa pemimpin sementaranya bukanlah ancaman terbesar yang harus dikhawatirkan. Ada individu lain di dalam sekte yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Jika kau menghadapi situasi yang tidak bisa kau tangani, gunakan ini, kata Yao Lao sambil meletakkan tablet giok di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan mengambil tablet itu dan segera merasakan energi spasial yang kuat mengalir di dalamnya. Jika kau menghancurkan tablet ini, aku akan segera datang. Beberapa sesepuh sekte bunga masih memiliki hubungan baik denganku di masa lalu. Menyebut namaku mungkin bisa mencegah mereka bertindak gegabah. Xiaoyan menatap tablet giok itu sejenak sebelum mengangguk, menerima benda itu dengan penuh rasa hormat. Setelah mempertimbangkan semuanya, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan ini bersama King Lin, Tian Hou Zunzi, dan Xiao Yisan masih dalam masa kultivasi, dan mengganggu mereka saat ini bukanlah pilihan yang bijak. Meskipun King Lin hanya seorang dozun bintang 1, ia memiliki kemampuan untuk memanggil roh ular kuno yang cukup kuat untuk menghadapi seorang elit dozun bintang 7. Dengan kepercayaan diri ini, Xiaoyan merasa yakin bahwa mereka bisa menangani masalah di sekte bunga. Yao Lao menyetujui keputusan tersebut. Tian Hou Zunzi harus tetap di sini. Aku masih mencari cara untuk membantunya memulihkan kekuatan puncaknya. Sementara itu, Xiao Yisan masih dalam proses menyelaraskan racun tubuhnya dengan pil yang kau berikan. Jika segalanya berjalan baik, saat kau kembali, mereka berdua akan mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Xiaoyan mendengar hal itu dengan senyum tipis. Itu berarti, sekembalinya nanti, sekutunya akan menjadi jauh lebih kuat. Sebelum mereka berangkat, Yao Lao memberi satu saran terakhir. Jika memungkinkan, bantu Yun Yun menjadi pemimpin sekte bunga. Sekte itu memiliki kekuatan besar. Jika ia bisa memimpinnya, Falling Star Pavilion akan mendapatkan sekutu yang sangat berharga. Xiaoyan memahami maksud gurunya, tetapi ia juga tahu bahwa Yun Yun mungkin tidak ingin memikul tanggung jawab besar seperti itu. Sejak dulu, ia lebih suka hidup sederhana daripada terjebak dalam politik sekte. Setelah memastikan semua persiapan selesai, Yao Lao memberi isyarat agar mereka segera berangkat. Tidak banyak waktu tersisa. Tanpa ragu, Xiaoyan berbalik dan melangkah keluar dari aula. Ia siap untuk memulai perjalanannya menuju sekte bunga. Di belakangnya, Nalan Yanran memberi hormat kepada Yao Lao sebelum buru-buru mengikuti langkah Xiaoyan.